Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2024. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang teman-teman yang belum join, boleh langsung join saja ke sana karena teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik secara gratis. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Untuk yang premium tentunya berbayar ya. Dengan ini, teman-teman akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham lengkap dengan trading plan beserta analisa, kemudian mendapatkan update market setiap hari Senin melalui Telegram atau Google Meet, kemudian bisa ikut belajar analisa teknikal saham, dan tentunya bisa konsultasi portofolio kapan saja, dan bisa diskusi dengan saya kapan saja. Oke, jika tertarik boleh langsung hubungi saya melalui Telegram atau menghubungi admin melalui WA atau melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan video atau konten eksklusif dari Antek Saham seperti yang ini ya. Ini khusus pelanggan, dan juga yang ini. Kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya dan mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Antek Saham juga memberikan pilihan gabung ke premium secara gratis dengan ikut program buka akun Valburi ya melalui Antek Saham. Teman-teman akan mendapatkan banyak benefit ya. Sebentar saya in dulu ya. Valburi. Jadi teman-teman buka akun Valburi melalui Antek Saham, teman-teman akan join ke grup khusus, grup premium khusus nasabah Valburi. Teman-teman juga akan mendapatkan rekomendasi saham di sana atau stock pick lengkap dengan trading plan, kemudian mendapatkan grup premium khusus, kemudian ikut market update seperti premium yang tadi. Secara gratis teman-teman akan ikut market update setiap minggunya, kemudian full support dari CS-nya. Syaratnya hanya buka akun Valburi melalui Antek Saham atau melalui link ini, dan deposit 5 juta. Jika ingin nego boleh hubungi admin, dan satu lagi aktif bertransaksi. Oke, jika tertarik boleh langsung hubungi admin melalui WA, atau jika teman-teman punya pertanyaan boleh langsung hubungi admin kita melalui WA 0858 1084 8955. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari BRIS dulu ya. Boleh kita lihat untuk BRIS di sini sesuai analisa kita, pergerakannya akan lebih cenderung untuk sideways di area resisten dan juga support 2980. Dan boleh kita lihat pergerakan dari BRIS di sini cukup kurang menarik ya, atau kurang bagus karena di hari Jumat dia ditutup merah dan membuat pola bearish engulfing ya di sini. Jadi ada potensi pada BRIS akan lanjut bergerak turun dan break support 2980. Jadi pergerakan BRIS view saya akan lebih cenderung bergerak turun di minggu depan. Dan juga diikuti dengan news perang ya yang baru terjadi. Jadi ada potensi BRIS akan break support 2980 dan turun ke area demand 2790 sampai 2880. Jika kita lihat dari broker summary-nya, dari IHSG juga merah ya. Di hari Jumat, nah terlihat ada distribusi dari CC. Satu minggu terakhir, nah terlihat secara volume ya, BK-nya distribusi di sini. 2 minggu terakhir, terlihat secara volume KZ dan BK, dan juga AK buangannya. Jadi secara broker summary pada BRIS tidak terlalu bagus. Jadi ada potensi BRIS akan lanjut bergerak turun ke demand 2790 sampai 2880. Tapi untuk valid bergerak turun, dia harus bisa breakdown dulu support 2980. Jika support ini di breakdown maka akan turun ke area demand, tetapi jika belum maka dia akan cenderung naik turun ya di area resisten dan juga support ini. Oke, jadi boleh pantau satu harga untuk BRIS di 2980. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Untuk trading plan pada BRIS belum ada ya, karena memang belum ada konfirmasi. Oke, untuk Aman boleh kita lihat di sini dia tidak mampu break resisten di 10.000. Dan trading plan buy on breakout kita juga tidak hit di sini. Jadi trading plan-nya tidak valid ya untuk Aman. Dan di sini boleh kita lihat dia lanjut bergerak turun ya. Jadi ada potensi pada Aman akan melanjutkan pergerakan turunnya. Dan di sini juga demand-nya potensi di breakdown ya. Ini kita hapus saja. View saya pada Aman akan cenderung turun. Saya buatkan support saja ya di sini. Ke support di 9125. Oke. Jadi potensi turun ke sini. Sedikit lagi ya. Jika support ini di breakdown lagi, maka dia akan turun ke demand 8.300 sampai 8625. Tetapi jika supportnya
Ini support ya, bukan stop loss. Tetapi jika support ini tidak di breakdown, maka aman potensi naik lagi ke area yang di sini. Resisten di 9.600. Jadi boleh pantau satu support di 9125. Jika di breakdown maka dia akan turun, tetapi jika belum maka aman akan lanjut bergerak naik. Jika kita lihat dari broker summary-nya pada aman, terlihat kalau dari tanggal 11 Oktober masih akumulasi ya. Kita lihat di tanggal 25 dulu. Nah, di sini juga masih akumulasi dari CC. Jadi walaupun dia bergerak turun, CC masih akumulasi, tetapi asing BKAK-nya rutin jualan. Tapi secara teknikal, kita lihat lagi secara teknikalnya, dia potensi turun lagi ya, turun sedikit lagi ke 9125. Lalu nanti pergerakan selanjutnya akan ditentukan di area support ini. Jika supportnya di breakdown seperti yang tadi, maka akan turun ke area demand di sini 8.350 sampai 8625. Tetapi jika tidak, maka dia akan naik lagi ke resisten di 9.600. Jadi boleh pantau satu harga di 9125 pada aman. Oke, trading plan belum ada. Jika ingin masuk, boleh tunggu di area demand-nya. Tunggu di area demand. Untuk aman, stop loss di bawah dari demand, lalu targetnya di sini ya, di 9.125. Oke, jadi boleh pantau bagaimana pergerakan aman nanti di area supportnya dulu, di 9125, dan juga nanti di area demand-nya. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Oke, untuk Brand boleh kita lihat di sini, kita sudah full taking profit ya, sampai ke target kedua. Dia langsung bergerak turun. Nah, di sini target kedua kita di 7.750 dan kita sudah profit sampai 11%. Jadi, happy cuan untuk teman-teman yang sudah ikut trading plan pada aman di tanggal 7 Oktober. Oke. Jadi, teman-teman secara gratis pun bisa cuan di Antek Saham ya. Nah, di sini saya hapus dulu ya untuk view-nya ini atau trading plan-nya. Dari sini boleh kita lihat dia sudah bergerak turun ya. Potensi pergerakan turun dari Brand ini akan berlanjut ke support di sini. Ada dua buah support yang menjadi area turun pada Brand, yaitu di 6.900 sampai 7.025. Potensi Brand akan turun ke sini. Lalu pergerakan selanjutnya akan ditentukan di area ini ya, di area supportnya. Jika breakdown support maka akan lanjut bergerak turun, tetapi jika tidak maka dia akan mantul lagi ke atas ya. Jadi untuk Brand, pantau area 6.900 sampai 7.025. Jika di breakdown maka Brand akan lanjut ke supportnya di 6.375. Tetapi jika tidak maka Brand akan naik lagi ke resisten di 7.750. Jika kita cek dari broker summary-nya, ya terlihat kalau di hari Jumat ada buangannya atau distribusi. 1 minggu terakhir masih akumulasi dari RX, ya terlihat memang RX yang akumulasi. 2 minggu terakhir juga masih akumulasi. Jadi jika kita lihat di hari Jumat apakah RX jualan? Di sini di hari Jumat RX tidak ada transaksi ya. Jadi potensi dia menunggu, RX-nya menunggu dia turun dulu ke area support, lalu RX-nya mulai beli kembali nantinya. Jadi view saya pada BRPT, dia akan turun dulu ke area support, lalu lanjut bergerak naik. Oke. Tapi jika ingin entry, lebih baik wait and see dulu di area supportnya, tunggu candle reject atau sebuah candle bullish di area sini, atau tunggu dia bergerak sideways seperti ini. Tunggu dia bergerak sideways, lalu ada candle hijau, lalu teman-teman boleh entry ya, dengan target di resisten dan stop loss di bawah dari supportnya. Oke, secara broker summary masih menarik, dan juga secara teknikal, pada Brand cukup menarik ya. Dia hanya turun untuk koreksi, lalu lanjut bergerak naik nantinya. Jadi boleh pantau dua support yang ini, di 6.900 sampai 7.025 untuk Brand. Oke, lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Oke, untuk BRPT boleh kita lihat sesuai analisa kita. Kalau dia hanya naik untuk retest saja ke area resisten 1050, lalu lanjut bergerak turun. Dan di sini boleh kita lihat, memang sempat mencoba di breakout ya di tanggal 23, tetapi di besok harinya di tanggal 24 dia bergerak turun kembali. Jadi ini boleh kita katakan false breakout pada BRPT ya. Jadi dengan ini BRPT potensi lanjut bergerak turun karena secara trennya juga tren yang ini sudah patah tren. Jadi dia hanya fokus bergerak turunnya selama bisa sampai 1 minggu ke depan lagi. Jadi view saya pada BRPT
masih akan bergerak turun ke area 960 sampai ke 920. Oke. Tapi di sini ada satu support di 1000 ya. Jadi supaya valid bergerak turun, maka BRPT harus bisa breakdown dulu support 1000. Jika bisa di breakdown, dia akan turun ke 960 sampai 920. Tetapi jika support 1000 tidak di breakdown, maka dia potensi naik lagi ke 1050. Jadi boleh pantau dua area. Ini saya ketik ya, dua area yang perlu dipantau. Yang pertama support 1000, yang kedua resisten 1050. Oke. Untuk pergerakan naik dia harus bisa break resisten 1050. Jika bisa di breakout, dia akan naik ke area 1100. Tetapi jika break dan support 1000, maka dia akan turun ke 960. Yang ini supportnya sampai 920. Jadi boleh pantau kedua area ini pada BRPT ya. Jika kita lihat dari broker summary-nya, nah di sini masih distribusi ya. Tanggal 25 ada distribusi, 1 minggu terakhir juga masih distribusi dari AK, 2 minggu terakhir masih distribusi dari AK, jadi secara broker summary-nya memang tidak menarik. Jadi pergerakan pada BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi untuk BRPT lebih baik wait and see sambil menunggu pergerakannya di area supportnya nantinya. Oke, jadi untuk BRPT jangan dibeli dulu, lebih baik menunggu di support 920 atau bahkan 960. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Oke, untuk PTRO ini tidak sesuai ya dengan analisa kita di minggu yang lalu. Karena analisa saya dia akan cenderung bergerak turun. Karena di sini ada distribusi ya, pada saat bergerak di sini ada distribusi, tapi di hari Selasa dia lanjut dan break resisten 15.000. Bahkan arah ya di hari Selasa tersebut. Jadi memang tidak sesuai dengan analisa kita. Dari sini boleh kita lihat bagaimana pergerakan dari Petro untuk selanjutnya. Kita lihat di sini ya. Secara primary trendnya memang masih dalam pergerakan naik ya. Sangat konsisten naik. Dan di sini juga baru break resisten di 15.000. Jadi ada potensi nantinya PTRO akan turun ke area support ini ya. Untuk koreksi saja lalu lanjut bergerak naik. Mungkin tidak minggu depan, tapi suatu saat akan turun ke sini untuk koreksi lalu lanjut bergerak naik ya. Ada dua buah support di 14.400 sampai 15.100. Dari sini saya lihat, saya ubah dulu time frame-nya ke 4 jam. Oke, di sini mulai konsolidasi untuk PTRO yang menandakan kita boleh menandai beberapa support. Support di sini 15.375. Coba ke 30 menit ya. 15 menit. Oke, satu support ya di sini. 16.350. Lalu di sini sebuah trend line. Nah, seperti ini. Jadi pergerakan dari PTRO akan lebih cenderung untuk konsolidasi di area ini ya. Jadi potensi dia bisa naik dulu. Naik dulu ke 17.000. Ini 17.475. Resisten. Lalu setelah mencapai area ini, dia potensi turun lagi ke supportnya di 16.350. Nah, perlu diperhatikan jika bisa break support ini ya. Support 16.350, maka dia akan lanjut bergerak turun ke support di 15.000. Jadi boleh perhatikan bagaimana pergerakan PTRO di support 16.350. Nah, di sini saya buatkan pantau support di 16.350. Oke, jika break dan support ini maka dia akan lanjut ke 15.000, tetapi jika tidak maka pergerakannya akan lebih cenderung ke area 17.000 sampai ke 18.000 ya di sini. Oke. Untuk lanjut bergerak naik maka dia harus bisa breakout lagi area 18.000 ya. Yang di sini jika bisa dia breakout maka pergerakan naik selanjutnya view saya pasti ke 20.000. Oke, karena ini merupakan angka psikologis secara teknikal, jadi view-nya saya buatkan saja langsung ke 20.000. Jika bisa break 18.000 ya, jadi harus pantau dulu. Ini satu lagi resisten di 18.000 ya. Jika ingin masuk, lebih baik tunggu di support, jangan di resisten karena jika nanti mencapai resisten potensi dia akan turun lagi karena secara daily-nya ya. Nah, satu harinya di sini
dia masih konsolidasi. Jadi akan memakan waktu PTRO akan naik turun di area ini. Nantinya ini menjadi kesempatan para retail ya, biasanya scalping, dan kebanyakan dari mereka akan terkena stop loss ya, karena biasanya bandar akan naikin dulu sedikit, lalu turunin, lalu naikin lagi. Jadi pergerakannya bisa konsolidasi seperti ini, dengan waktu yang cukup lama, bisa bahkan 1 minggu ke depan. Oke, jadi boleh pantau, mana tadi? Nah ini, area support 16.350, jika di breakdown maka Petro akan lanjut bergerak turun, tetapi jika ingin pergerakan naik, dia harus bisa break dulu resisten di 18.000. Jika kita lihat dari broker summary-nya pada Petro, nah terlihat di 2 minggu terakhir ada distribusi, 1 minggu terakhir juga distribusi, di hari Jumat juga masih distribusi. Jadi pada saat bergerak naik di sini PTRO sedang ada distribusi ya. Jadi perlu diperhatikan juga, berarti di sini bandarnya buangan ya. Pada saat bergerak naik bandarnya buangan, dan pada saat di sini sideways juga bandarnya buangan, yang berarti bandarnya sudah mulai jualan pada saat bergerak naik, kemudian atau kemungkinan PTRO akan bergerak turun. Jadi PTRO boleh wait and see dulu sambil memantau bagaimana nanti pergerakannya di supportnya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.